Gue pertama menemukan buku itu sebelum pandemi. Gue pernah ke Pos Santa. Terus? Nggak gue beli, tapi gue pernah baca. Terus gue kayak, wow, siapa ini yang menulis seperti ini? Karena gue waktu kecil merasa banyak hal yang pas udah gede gue lupain. Karena kalau gue ceritain ke orang dewasa kayaknya nggak make sense. Cara berpikir seperti itu. Iya. Nah, pas gue ngelihat Nawila tuh, ada orang dewasa yang menuangkan kembali nih pikiran seperti ini, dan gue ngerasa tergelitik dan kayak dulu gue gini gitu. Nah, cuman gue nggak beli. Nah, terus ya itu fast forward lompat ke 2025, pas lagi ngobrol itu ternyata Mbak Anggia baca. Terus gue inget gue pernah baca itu di rak Pos Santa gitu. Dan lo tidak membelinya kan? Tidak membelinya. Akhirnya pas tersebut itu gue beli lagi. Oke. Gue beli baru gue baca. Pas gue baca gue kayak gue mau filmin ini gitu. Oh wow. Gitu. Sekali baca tuh sekali duduk kayak ini dia, ini next project gue. Iya, karena ditawarin di situ kan, mau nggak, mau, tapi gue baca ulang lagi ya, terus ternyata selama pandemi tuh Bu Reda kan aktif di online bikin konten namanya Haina. Tahu gue. Nah, Tahu, baru gue connect the dots gitu kayak, Bu Reda Haina tuh Bu Reda yang nulis Nawila, karena gue pernah baca namanya oleh Reda Gaudiamu. Which is itu yang musikalisasi puisi Sapardi dia juga. Iya. Oh, Ari Reda. Iya, gue connect-nya di situ. Iya, banyak yang kayak emang Bu Reda kayak di mana? Oh, ternyata Bu Reda yang ini, Bu Reda gitu. Ya udah. Wow. Nah, pas gue baca itu baru kayak coba kita kenalan sama Bu Reda, kita minta restunya, kita tanya boleh nggak jadi film dan segala macam. Dan ternyata Bu Reda tuh memang sudah datang di premiere Jumbo dan sudah kenalan duluan sama Mbak Anggia. Dengan intensi buat bukunya di film kan? Atau nggak? Cuman menjalin network aja tuh pada saat itu? Waktu datang premiere Jumbo, datang aja. Gue bahkan belum kenalan. Barulah Bu Reda cerita bahwa sebelum gue minta izin jadi film, gue tanya dulu ini bukunya kenapa dibuat apa segala macam gitu. Kenapa dibuat? Nontonnya di podcast yang lain. Enggak. Jadi sebenarnya itu juga jadi play podcast lain. Sebenarnya terinspirasi dari masa kecil dia. Beneran ya? Karena dia ada si Faridanya kan ada aslinya. Beneran, udah lihat kan lo? Ketemu sama Umi Ida namanya sekarang. Oh, wow. Masih hidup. Terus gangnya tuh masih ada, rel keretanya masih ada. Rembangan itu ya. Bootnya udah pindah ke Mojokerto, istrinya galak. Enggak, udah nggak usah sampai istrinya galak. Dulnya udah wafat. Iya, gue dengar juga sih itu. Nah, ya udah, jawabannya gitu. Gue mau nih gitu. Dan ternyata Bu Reda cerita bahwa sebenarnya Visinema tuh bukan PH pertama yang PDKT buat ngajak ini jadi film. Ada PH sebelumnya yang ada banyak, ada beberapa lah gitu katanya. Terus kenapa ditolakin itu? Kenapa sama lo jodoh? Bu Reda nggak bisa menjawabnya kecuali dengan rasa aja. Pas dia ngelihat gua katanya, iya saya mau sama Rian gitu. Ih, merinding gue.